There you go. Middle fingers. How are you even doing that? I can't move my fingers. I can't do it either. Lihat. No middle finger. Lihat kelakuan itu. No middle finger. There can only be one. Wow. This is an I like doling hot chocolate and I scared winter when you. Apaan anjir? Apaan itu? Okay, listen, cause it's gonna leave my brain really fast, Kiara. Okay. Oh my god. Yeah. 待って。 Time for a rematch. Tapi dia punya MV. Ada deh. Selalu ya ada ya. Ada salah satu lagunya dia tuh Reflect. Kalau nggak salah di salah satu konten kita ada yang komen juga yang aransemen lagu Bebas. Itu adalah yang nyiptain lagu Reflect buat Gura. Yang aransemen Bebas orang mana itu? Jepun. Orang Indonesia kan maksudnya. Oh, berarti dia bikin lagu buat si Gura atau gimana? Iya, jadi kayak setahu gue ya, gue nggak ngulik lebih dalam juga gitu. Jadi kayak si Hololive Indonesia terus pakai secara Hololive gitu ya. Ada beberapa emang yang langganan bikinin lagu gitu, kayak misalnya Deko 69 apa Deko berapa gitu ya. Salah satu suka bikin lagu-lagu juga buat aransemen juga gitu. Kayak gitu-gitu apa ya, kayak udah ada langganannya gitu, udah ada bukan tim ya, itu kan lebih ke outsource kan ya gitu istilahnya. Ya pokoknya pengen video klip ke siapa, pengen lagu ke dia. Jadi soalnya udah dapat karakternya ya. Ya, udah ada apa istilahnya, udah ada orang yang biasa Dipercaya. kasih kerjaan itu gitu. Dan itu dia Gura kelakuannya. Dan ada sedikit pas dia lagi 3D ini ya, ulang tahunnya dia tuh. Dia lagi ini apa sih namanya? Duet sama Kiara pas lagi di ulang tahunnya Gura sih. Gue pengen nunjukin ini dikit ya. Smell that? Mana ya? Ini 3D aslinya. No wait. Dari Jepang. Ya. Nom nom. Tapi gua nggak tahu sih ini dia berangkat ke Jepang apa emang teknologinya diimport ke daerahnya dia gitu. Aw. You. Ini gua nggak tahu kena copyright apa enggak nih. Kiara. Tapi ini model VR chat sih. Yang si Kiara ini jadi nggak tahu sih Guranya lagi di Jepang atau kayak gimana gitu. Ini suara si Gura. Iya. Bocah ya. Iya. Gak usah lama-lama takut kena copyright guys. Stream karaoke Gura emang lu masih nonton sih. Belum pernah gua. Dan kalau menurut gue sih salah satu yang apa ya, yang paling banyak peminatnya gitu dari si stream karaoke Gura. Suaranya itu bukan yang berskill, bukan berarti nggak berskill gitu, maksud gue yang power kayak Suise misalnya. Atau power kayak Ado misalnya. Bukan tipe-tipe yang kayak gitu, tapi Trennya aja ya. dia tuh suara-suara tuh kayak city pop gitu, terus lagu-lagu apa ya? Ya gitu lagu jazz, lagu santuy. Lagu-lagu jazz. Suara dia tuh kayak gitu-gitu. Makanya kan tadi ngomongin kan si Yago yang tadi klip yang kita tonton yang ngomongin dia suka sama Tatsuro apa tadi namanya, lupa. Iya itu. Nah itu yang Mashita Tatsuro. Nah itu yang bikin dia keren ya, suara dia kayak cocok-cocok kayak city pop gitu lagu-lagu ini. Terus dia pernah bawain lagi ini Matsubara Miki. Ini Stay With Me. Ya. Iya kan? Iya itu. Oh dia nge-cover. Ya bukan cover sih, streamnya dia sering bawain lagu itu, stream karaoke-nya dia. Dan suara-suara dia cocok yang kayak gitu-gitu gitu. Watashi wa watashi. Ya. Pokoknya itu pertama gue bukan pertama sih, gue
pas dia bawain lagu Tatsuro Yamashita itu. Nah itu yang Ride On Time itu emang sebenarnya kan emang sebelumnya gue suka lagu Ride On Time itu kan. Si Tatsuro itu kan gue emang pernah denger gitu dan gue suka lagunya. Terus pas si Gura bawain lagu itu gila ketemu anjing enak. Coba Kak. Bisa ya. Nah kita lihat. Gura bawain lagu ini. Gaur apa sih Gaur itu? Gar. Oh. Karena kan dia ini kan predator kan. Gura. Guranya apa? Nggak tahu. Sebenarnya kenapa namanya Gura tapi apa garnya oke lah ngerti kita gar gitu. Terus gura. Kalau Gar ini kan predator gitu kan. Kalau dijepungin jadi Gao kan kayak misalnya kayak apa harimau atau macan itu Gao. Gar. Cuma karena ini lebih ke apa English gitu jadi lebih gar. Gura gua nggak ngerti sih gura itu dah. Gurasu kali ya. Band apa itu ya? Kayaknya nama band itu Gurasu ya. Wih. Oh, Ya kan iya. suaranya itu ya. Enak. Ya kan? Tapi dia bukan orang Jepang kan? Bukan. Enak juga suaranya gak? Jadul ya suaranya ya. Iya, lagu dia tuh suaranya suka kayak gini-gini lagu-lagu blues, jazz gitu. Terus city pop yang kayak gini-gini emang udah makanan dia. Gitu. Ini klip lama sih gua. Ini nih stream 2 tahun setahun yang lalu. 2 tahun yang lalu lah kayaknya. Dari awal-awal dia debut kali. Iya. Ini maksud gue yang kayak gini. Oh. Nyanyi aslinya siapa ini? Itu Tatsuro Yamashita. Yamashita Tatsuro. Mantap. Fureru yorokobi ni hirogare right on time. Itu Cocok ya dia pakai lagu-lagu city pop. Iya, suara-suara city pop yang ya, jadul-jadul gitu yang ini yang Stay With Me dia ada nggak? ada. Nah, coba. Kita cek ya. Dia juga ini sering apa pakai ukulele gitu, ukulele. Emang bisa mainin alat musik ya? Bisa main Iya. gitar berarti ya? Bisa main gitar. Dan emang setahu gue sih suara dia apa musikalitas dia emang cukup tinggi. Kalau nggak salah sih ya. Di kehidupan dia sebelumnya sebelum Gura, Sebelum Reborn. sebelum Reborn as Gura gitu. Jadi dia tuh emang suka bikin cover lagu gitu ya. Bahkan kalau nggak salah dia pernah cover lagu yang terkenal banget loh, lagu anime yang Siapa banyak lagu. iya. Yang terkenal banget deh. Ngomong ini ya. Shinchan. Bukan. Doraemon. Bukan. San Yang Koku. iya. Seno. Ini heavy rotation itu. Hura-hurari. Nah, gitu. Kalau nggak salah deh, setahu gue ya, correct me if I'm wrong gitu kan, di komen boleh komen lah kalau salah. Itu dia itu. Coba cari deh ntar abis Stay With Me gue penasaran sama itu. Sama apa? Sama yang hura-hurari. Ini apa ya? Nah itu pokoknya penyanyinya sih gue tahu Kana. Seiyu dia Seiyu. Ya. Nah ini Gargura Stay With Me ya. I know. Bum. Dum. Ya. Kita harus ngomong terus biar nggak kena copyright ya guys ya. Jadi begini harus agak sedikit Aduh, suara dia. ya. Ini banget ya apa namanya? Cocok Gitu, ya. Dia tuh apa ada kayak teknik vokal dia tuh yang bikin enak banget. Emang nggak pernah gagal. Gura. Enak ya. Soft gitu soal Enak ya? lembut ya. Iya. Oh. Coba kita dengerin apa namanya? Refnya. Padap.
Oh, ada vibranya juga. Naita. Ya, enak. Kan ujungnya itu loh, vibra ujungnya itu loh nikmat banget Gura. Stay with me. Bagus suaranya. Anjir. Inagala. Ya, cukup. Ya. Enak. Cocok deh emang di situ ya, apa namanya? Iya. Apa namanya? Placement apa namanya? Apa beneran kayak Karakter dia the right man and the right place gitu. The right person and the right place. Iya gitu kan. Wah. Itu salah satu yang bikin Gura ya jadi fenomena gitu. Bukan sekedar gitu. Itu cuma kesan pertama aja. Kayak ini ya, apa namanya? Premonition, kayak bayangan gitu. Ini bakal kayak begini, Gura ternyata bener. Iya. Gitu kan. Iya. Cute. Tidak mengkhianati ya. Cute bener cute. Iya, Clumsy pecicilan bener ternyata. Gura. Maksudnya ya wajar lah, semua 4 juta orang lebih subscribe dia gitu kan. Ya begini kualitas yang ditunjukkan sama Gura itu yang bikin dia jadi monster gitu di dunia VTuber. Tapi gitu. ini juga sih bisa dibilang hebat juga, karena kan si Gura ini kan nggak fasih Jepun kan, ya kan? Dia senjata dia bukan senjata sih, dia bahasa Inggris gitu kan. Bahasa ini kan bisa kemana-mana kan. Tapi untuk memeluk viewer dari Jepang dengan cuma bermodalkan bahasa Inggris doang tuh hebat. Sebaliknya kayak yang kita omongin Marin nggak bisa bahasa Inggris. Tapi gimana caranya gitu dia bisa masuk ke dunia pasar internasional dengan bahasa Inggris yang nggak bisa gitu. Dan yang pernah gue omongin juga, dia tuh kebanyakan stream dia kan chat talk gitu kan, talk sama chat gitu kan. Dan sebenarnya yang nonton tuh nggak orang Jepang doang men. Bayangin lo stream dengerin orang ngomong kayak radio, itu 30 ribu yang nonton, 30 ribu, 40 ribu gitu, mendengerin Marin ngomong doang. Dan yang nontonnya orang luar negeri yang nggak ngerti bahasanya dia. Itu menurut gue ya itu dia emang kalau udah punya karisma gitu istilahnya, udah punya persona yang gimana ya mungkin setengah dari 30 ribu atau 3/4 dari 30 ribu itu bisa dibilang apa namanya fetishnya. Iya emang suaranya Marin gitu kan? Ya termasuk gue ya, gitu. Kan, gitu kan. Ya kalau gue kan emang sedikit masih ngerti ya, gitu, masih ada masih paham gitu konteks apa yang diomongin. Apa yang diomongin, jadi ngerti kan, nggak cuman enak denger suaranya, jadi konteks obrolan ngerti. Ya itu dia sih. Cuma kan banyak juga orang luar negeri. Sebenarnya ini sedikit agak digres gitu gue ngomongin. Kalau di chat tuh suka ada yang ini dong ngomongin ara-ara dong. Ara-ara. Come on man. Basi ya. 2022 masih ngomongin ara-ara. Terus tai kucing norak gitu maksud gue. Karena buat apa sih gitu? Buat apa? Belum minta-minta kayak gitu buat apa gitu? Gue masih gak ngerti gitu. Ara-ara dong. Gua karena ini mah preferensi dan gua sendiri denger ara-ara ya biasa aja. Mau yang ara-ara apa sih mau lo norak gitu. Tapi si Kobo juga suka gak? Oh iya, tapi kan kalau si Kobo suka kebaliknya. Kalau si dia ngomongin yang cute, si chatnya gambar orang muntah. Kalau ngomongin anjing baru orang senang. Makanya itu sebenarnya ya kalau si Gura bisa bahasa Jepang ya itu bakal anjir udah perfect tuh. Semuanya dilibas sama dia. Bahkan ya dia ini kan berhubungan sama laut ya. Jadi ada beberapa karakter yang berhubungan dengan laut. Akhirnya dibikin satu grup, satu kayak subgroup gitulah. Namanya Umisi. Umi itu si itu jadi si laut. Nah, Umisi. Nah itu di situ ada pantai beach. Di situ tuh ada Gura. Karena Gura itu ya shark, hidupnya di laut. Ada Ina yang tadi Gurita, octopus, Tako. Benar Cthulhu sebenarnya kan itu. Terus ada Marin. Marin kan pirate. Nggak mungkin pirate di danau gitu kan. Masih di laut. Jadi ada Marin sama ini Minato Aqua. Minato Aqua. Itu Jepun semua, cuma nama Inggris semua. Inggris sama Jepun dua-dua. Oh, dua-dua. Nah, sekarang ada lagi
di Holox generasi 6 Chloe itu dia whale. Apa sih whale? Paus ya. Paus. Orca dia tuh orca. Kan paus. Dia tuh pausnya orca. Jadi 5. Nah itu Umisi. Nah itu kan mereka pernah di Minecraft collab Gura, Ina, Marin sama Aqua. Dan si Marin itu sampai kayak squealing gitu, ngejerit-jerit gitu. Kayak kia gitu karena suara Gura saking cute-nya gitu. Apa ya, sampai bikin member lain aja amazed. Iya, member lain tuh wow, kok ada ya? Selalu gitu kalau ngomongin Gura. Gila kok bisa sih orang lucu gini gitu. Selalu kayak gitu. Jadi semua member juga udah mengakui. Bahkan bukan semua member ya, dunia men. Siapa 4 juta subscriber sudah mengakui. 4 juta subscriber sudah mengakui. Silahkan ikut jadi afiliasi Gura. Kata gue apa ya? Yang beneran dari awal itu cuma kesan awal A dengan cute gitu, dengan keklamsiannya dia, terus terbayar semua. Iya, muncul dengan segala skill yang dia punya, dari suara yang cocok sama avatarnya, terus suara apa namanya, karakter vokal yang nyanyi skill dia nyanyi yang aduhai gitu kan. Terus gimana dia sebagai gremlin gitu kan pas lagi 3D gitu kan, kayak gitu-gitu kan melengkapi semua aspek yang bisa jadi Gura as a VTuber gitu. Jadi apa ya, paket lengkap sih kalau menurut gua. Ya, tiap orang bisa ngambil banyak hal gitu dari Gura. Ada yang suka misalnya suka Gura yang nyanyi, ya itu banyak. Ya lo tonton stream nyanyinya. Worth it. Ada yang Gura yang suka apa namanya, clumsy-nya banyak yang kelakuan dudulnya ada gitu kan. Makanya apa ya, banyak orang-orang yang nonton ya berharap dengan sebagai clumsy-nya Gura, terus dia juga toxic sebenarnya. Bukan toxic yang gimana gue suka, toxic yang lucu gitu, kayak Kobo lah. Walaupun emang nggak sehancur Kobo gitu. Kalau Gura masih agak santai. Tapi emang kalau dia lagi ngomongin kasar-kasar lagi main game gitu, ada apa reaksi-reaksi dia yang cursing gitu masih ada gitu. Cuma ya itu dalam taraf cute ya. Terbayar dengan cute itu. Jadi orang toxic nggak apa-apa, cute ini gitu. kayak lu kayak gini, kayak ngerokok nggak apa-apa, ganteng ini. Iya, kayak gitu-gitu. Aduh narkoba, kasihan yang semangat ya, tapi orang yang ganteng. Giliran ada yang siapa yang narkoba, Coki misalnya. Anda udah jelek narkoba gitu. Kalau pengen lolos hukuman antara ganteng atau berduit aja. Ya itu. Kalau udah nggak punya duit terus jelek ya. Jangan memungkiri. Welcome to the club. Iya, jangan memungkiri kalau fisik dan materi sangat berpengaruh. Privilege ya. Mau gimana juga. Itu dia tadi bahasan sedikit, enggak ya, cukup sedikit lah sebenarnya aspek dari Gura itu sendiri sangat kompleks, panjang ya sebenarnya. Karena semua orang punya ini kan, punya preferensi gitu, apa yang ditonton, apa yang bikin mereka tertarik gitu kan, bahkan beda-beda ya. Nah itu yang sedikit gue tunjukin tadi ya, yang bikin gue tertarik sama Gura gitu. Tapi emang sih gue cukup kagum sih, wow gitu. Karena si Gura suara vokalnya tuh juga nggak asal gitu, nggak sekedar cute doang. Iya, ada nada yang dapet, lihat ada vibra, ada tekniknya, nggak sekedar nyanyi cute, nggak sekedar nyanyi cute doang. Ya kan bukannya kita ngomongin yang apa ngejelek-jeleknya dunia idol gitu, bukan VTuber ya, maksudnya di dunia nyata idol kayak AKB, terus kayak kayak gitu-gitulah yang untuk kayak gitu kan banyak yang sebenarnya suaranya yang sekedar nyanyi aja gitu, sekedar yang penting masuk nada aja gitu. Tapi emang bukan yang berskill gimana gitu kan. Mungkin tiap member kayak idol real life gitu ya. Mungkin dia ngakui kalau suara gua kurang. Banyak yang ngakui, tapi nonjolinnya di dance misalnya. Iya, cuma kan karena emang jualan idol, konsep idol itu sendiri kan buat kayak berkembang bersama fans gitu kan. Misalnya fans bisa ikut dari awal, apa istilahnya bukan mengawasi, kayak ikut kayak jalan bareng lah istilahnya. Jalan bareng gitu antara fans dan dengan perkembangan si idol itu sendiri gitu kan. Itu kan emang konsep idol kan emang kayak gitu kan. Mengiringi ya si fansnya itu. Jadi berkembang bersama fans gitu kan, kayak gitu kan. Jadi menurut gue jadi si Gura itu sendiri ya, kenapa bisa langsung, kenapa ya, kalau idol sendiri kan nggak semua orang dijangkau gitu kan. Kayak misalnya lo suka metal, jarang suka idol, lagu-lagu idol kan gitu ya.
atau suara-suara penyanyi idol kan emang ya moe-moe gitu ya. Nah si Gura ini karena kan emang VTuber Hololive itu sendiri kan si Yago bilang kan pengen kayak idol kan, pengen kayak JKT, pengen kayak AKB gitu kan. Tapi si Gura ini sendiri kan dibalik kelakuan yang konyol terus pas lagi 3D-nya kelakuannya bau begini takut gua. Nah kayak gitu-gitu. Nah itu maksud gua dengan suara teknik suara dia, teknik vokalnya dia nyanyi itu bisa masuk ke segala banyak hal. Iya. Walaupun konsepnya idol gitu, tapi karena dia punya kemampuan nyanyi yang mumpuni gitu ya, jadi bisa masuk ke ini, bisa masuk ke semua golongan. Bahkan tadi kan si Yago kan ngomongnya itu kan gara-gara Yamashita Tatsuro gitu kan, banyak menjangkau hati para orang-orang Jepang gitu kan. Older katanya juga. Apalagi older man gitu kan, Oji-sang gitu kan masa. Ya bisa dibilang si siapa namanya si Gura ini paket lengkap, tapi paket lengkapnya tuh nggak nanggung ya. Nggak sekedar ada gitu. Ya. Bisa nyanyinya bagus, cute-nya bagus gitu, pas. Clumsy-nya kan ada ya. Lu pernah ngerasain kan misalnya ada yang cute itu yang kayak cute sih tapi gitu kan ada kayak gitu. Cuma untungnya di Hololive nggak ada yang kayak gitu, nggak ada yang sok di cute-cutein, emang karakter mereka aslinya begitu gitu, makanya bukan enaknya sih, yang bikin gue suka banget sama Hololive ya itu nggak ada yang ngerasa kayak gue harus ngejual kekiutan gue gitu, nggak ada men. Tapi emang mereka dari awal itu ngebangun karakternya begitu dan konsisten gitu, nggak ada yang dari tengah-tengah berubah kayak gimana gitu, nggak ada. Ya mungkin ya itu dia bener-bener orang suka siapa Gura kebeli itu yang gara-gara si A itu benar-benar sama gitu, image si A yang cute, yang clumsy itu dan seterusnya. Dan ya nggak ada perubahan sama sekali, dan itu yang bikin Gura langsung naik konsistensi. Nah itu sedikit tadi knowledge. Ngomongin sedikit tapi lama juga nih jadinya videonya, itu sedikit. Emang sedikit sih dibanding aslinya, dibanding aspek Gura yang segitu dalam paling banyak gitu ya, cuma sebagiannya 5%-nya aja lah. 10% lah. Itu. Ya kalau mau lebih dalam lagi lo tonton sendiri deh. Gura pakai bahasa Inggris kok. Ya. Mudah dipahami. Bisa dipahami lah. Enggak full Jepang banget kan? Enggak ada. Bukan full Jepang, emang dia ada juga stream belajar bahasa Jepang gitu dia, tapi yang diomongin tadi tuh si komedian yang tadi tuh Watanabe. Ngomongin dia suka banget nonton streamnya Gura lagi pakai belajar bahasa Jepang. Nah itu. Ya pokoknya mau lebih dalam lo tonton, lo subscribe, lo tonton klip-klipnya aja gitu. Klip-klipnya kan banyak yang lebih walaupun bukan esensi, tapi banyak orang yang tertarik nonton VTuber kebanyakan karena klip sih. Makanya Clipper, Anda luar biasa. Terima kasih. Anda luar biasa. Bayangin lo nonton ke stream live gitu kan, nungguin momen. Iya kan lucu nih. Udah ngedit lagi, dikasih subtitle lagi, kan gitu kan. Clipper kan berarti nge-record dari awal sampai akhir. Dan mereka mesti lihat pilih gitu. Momen yang mana nih? Oh nih, gak bisa. Tadi lah ke WC, nggak bisa. Tonton terus. ke WC ya nanti kalau udah beres. Gitu. Bahkan banyak clipper yang sebenarnya sih ada aturan tak tertulis sebenarnya. Jadi si clipper itu nggak boleh ngupload klip deket-deketan sama streamnya. Jadi streamnya sekarang nih 2 jam kemudian beres. Jangan sekarang. Jadi banyak clipper yang kurang gitu, yang streamnya masih jalan. Itu ada momen lucu, momennya langsung sama dia di record, dikasih sub stream masih jalan, klipnya udah naik. Klipnya udah ada. Nah itu sebenarnya agak kurang normatif gitu, nggak etis aja gitu. Bukan nggak boleh, emang nggak lucu aja lu. Biarkan dulu aja orang-orang nonton streamnya, baru lu klipnya gitu. Buat orang-orang yang nggak nonton ini ya kan, nggak nonton streamnya. Jadi kayak nggak ngargain si itunya, Hololive-nya, si membernya, sama streamernya gitu. Emang sih lu nggak apa-apa ngebajak, tapi jangan sekarang juga. Emang dibolehin kan? Nggak apa-apa, dibolehin kan bikin streamer di klip itu sebenarnya dibolehin banget sebenarnya gitu. Tapi jangan sekarang. Jangan kayak gitu juga gitu, ngasih waktu ya 2 jam setelah stream baru lo angkat gitu. Ya walaupun emang sebenarnya clipper istilahnya apa ya, VTuber nggak akan hidup sebenarnya tanpa clipper sebenarnya. Yang mau memperkenalkan orang-orang yang nggak kenal ya lewat klip gitu.
pancingannya dari Clipper Dari gak? Clipper, Umpannya. Apa bisa jadi ada yang dibayar? Buzzer. Buzzer. Kalau menurut gue sih Bisa enggak jadi, juga, enggak. soalnya kan Clipper sendiri kan Nyari duitnya di situ ya. Iya, apa video-video mereka nggak akan kena copyright kan, kecuali lagu ya. Kalau misalnya klip-klip mereka lagi main game atau apa itu nggak akan kena copyright juga kan sebenarnya. Ya kayak gitu-gitu paling sedikit obrolan kita soal Gura. Nggak begitu mendalam, cuma gue pengen nunjukin apa ya, hal-hal yang gue yang bikin gue tertarik sama Gura buat nunjukin ke paman satu ini, Oji-san satu ini gitu kan. Kenapa Gura sebegitu menariknya? Ya menariknya. Ya itu. Gua akuin. Teman-teman yang udah kenal Gura, selamat, Anda sudah mendapatkan hiburan di kehidupan Anda gitu. Yang belum kenal, Yang belum kenal silahkan kenali lewat kita. Setelah itu lu bisa cari-cari klip sendiri gitu kan. jangan lupa subscribe. Ya. Kita juga. Subscribe VTubernya, subscribe kita, di like, di share. Ya boleh lah di share di kemana aja, misalnya ke fanbase-nya Gura gitu. Share aja. Nah itu dia. Yang penting mah jangan lupa untuk mendukung si VTubernya itu sendiri. Subscribe ke Gura. Ada ya channelnya nyuruh subscribe channel lain. Iya. Subscribe ke Gura, tonton streamnya. Dijamin gak akan nyesel sih. Itu sebagai bukti bagaimana care-nya lu ya. Iya. Ya kan? Iya, gue Iya pernah kan? ngomongin di sebelumnya Iya kan? kan. Ada beberapa member yang belum 1 juta gitu subscribernya. Gue kayak ngerasa gue punya tanggung jawab moral sama lo buat gimana ya Ini caranya? ada nih yang kurang belum 1 juta subscriber. Kayak gue punya, gue harus nge-subscribe mereka tapi gue nggak punya, gue bukan tipe orang yang punya akun banyak gitu. Gue ini enggak, jadi gimana ya caranya gue pengen gitu mereka tuh 1M gitu. Kalau gue mah udah nggak perlu ini lagi, udah pasti naik, orang bahasanya universal gitu kan. Ya itu dia paling. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Ngomong apa kita ngebacot ngomongan bacotan gitu nih soal Gura yang nggak dalam tapi emang cuma dasarnya aja, tip of the iceberg aja buat ngenalin aja gitu. Gimana gua experience gua ke Gura, jadi itu yang pengen gua bagikan gitu. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, di like, di share. Nggak suka juga di dislike aja kalau ada beberapa yang pengen berbagi info atau trivia lainnya, boleh di komen, boleh di share, apalah, bebas lah pokoknya. Bebas semuanya. Bebas. Yang penting mah di subscribe. Sangat berguna, sangat berarti. Kalau bisa iklannya jangan di skip. Iklannya tuh kan ada tulisan visit advertise. Klik aja. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dah.